Konsep reputasi, identitas, image, dan reputasi. Identitas adalah jati diri dari suatu perusahaan atau organisasi. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Publik tidak akan mengenal suatu perusahaan atau organisasi jika tidak memiliki identitas. Bentuk-bentuk dari identitas adalah yang pertama desain visual, yang kedua komunikasi terintegrasi, PR dan iklan, dan yang terakhir paradigma interdisipliner. Pembeda dengan perusahaan yang lain, alat yang menyatukan strategi perusahaan, media jaringan atau network yang baik untuk perusahaan. Identitas berkaitan erat dengan image. Jika sebuah perusahaan atau organisasi menjalankan identitas dan image yang baik, maka perusahaan tersebut mendapat reputasi yang baik juga oleh publik. Reputasi akan muncul ketika image yang didapat oleh publik ketika sudah merasakan produk-produk. Reputasi akan muncul ketika image yang didapat oleh publik ketika sudah merasakan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Definisi citra atau image. Image adalah picture of mind, yaitu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Menurut Richard F. Gerson, citra adalah tentang bagaimana konsumen, calon konsumen, dan pesaing melihat Anda. Menurut Philip Kotler, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Dan menurut Frank Jeffkins, citra adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Jenis-jenis citra atau image. Yang pertama, citra bayangan atau mirror image. Yang kedua, citra yang berlaku atau current image. Yang ketiga, citra yang diharapkan atau wish image. Yang keempat, citra perusahaan atau corporate image. Yang kelima, citra majemuk atau multiple image. Yang keenam, citra penampilan atau performance image. Faktor pembentukan citra atau image. Yang pertama, identitas fisik. Yang kedua, identitas non-fisik. Yang ketiga, kualitas hasil, mutu dan pelayanan. Dan yang terakhir, aktivitas dan pola hubungan. Reputasi harus terjaga secara terus-menerus karena berdampak. Yang pertama, bagi diri pribadi akan hilangnya interaksi. Orang tidak berkenan lagi berinteraksi. Yang kedua, bagi perusahaan akan terputusnya pelanggan. Perusahaan akan lenyapnya pendapatan. 3 faktor yang menyebabkan reputasi itu penting. Yang pertama, reputasi memberikan peluang untuk membangun hubungan bisnis. Yang kedua, reputasi mampu menjadi penarik dukungan. Yang ketiga, dari segi uang, reputasi merupakan nilai perusahaan. Faktor-faktor kunci pembentuk reputasi. Yang pertama, efektivitas bersaing atau competitive effectiveness. Yang kedua, kepemimpinan pasar atau market leadership. Yang ketiga, orientasi pada pelanggan atau customer focus. Yang keempat, keakraban atau kesayangan, familiarity and favorability. Yang kelima, budaya organisasi atau corporate culture. Yang terakhir, komunikasi atau communication. Faktor reputasi sebagai tolak ukur perusahaan unggulan. Yang pertama, semangat pembaharuan atau innovativeness. Yang kedua, mutu manajemen atau quality of management. Yang ketiga, kualitas potensi karyawan atau employee talent. Yang keempat, kesehatan keuangan atau financial soundness. Yang kelima, kebijakan pemanfaatan aset-aset perusahaan atau use of corporate assets. Yang keenam, nilai investasi jangka panjang atau long term investment values. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial atau social responsibility. Dan yang terakhir, mutu produk atau jasa atau quality of products atau service. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.